Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segenap kesempatan dan kekuatan baru untuk kita dapat mengikuti ibadah minggu secara online pada hari ini. Pertama-tama, kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Pondok Melati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander SSI yang akan melayani ibadah minggu pada hari ini di GKP Jemaat Pondok Melati. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Amin. Untuk warta jemaat selengkapnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat melihat di lembar warta jemaat yang kami lampirkan di WhatsApp grup jemaat atau melalui media lain. Dan sekarang marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita sama-sama menaikkan pujian jemaat.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang terus Tuhan nyatakan, sehingga kami diberikan kekuatan oleh cinta kasih Tuhan untuk menapaki hari-hari yang sudah kami lewati. Berbagai pergumulan, dinamika kehidupan dapat kami lalui semata-mata bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi juga karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang mendukung kami, keluarga yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan keluarga yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman kami di sekeliling kami yang juga menopang kami dalam keseharian kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha-usaha yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat merasakan berkat Tuhan seraya kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam menjalaninya kami mungkin seringkali lalai, kami mungkin seringkali mengeluh kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami bersama-sama belajar untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Terimalah rasa syukur kami dalam doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan saat teduh dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian nasmimi kita pada kebaktian hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami dalam ibadah kami saat ini, bersama-sama kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau boleh berkata-kata melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Ayub 23 ayat pertama sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan,
aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar terhadap dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan kitab kita yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita bersama-sama kembali beribadah dalam kebaktian Minggu, dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 23 ayat 1-17 dengan tema karena ia tahu jalan hidupku. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika menjalani kehidupan kita sama-sama memiliki satu keyakinan bahwa hidup dan kehidupan kita itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan tentu tahu tentang kehidupan kita, karena firman Tuhan juga menyatakan sejak dalam kandungan Tuhan sudah menggendong kita. Artinya Tuhan tahu tentang semua kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan, ada banyak hal-hal, ada banyak perkara yang kita hadapi sehingga sebagai manusia biasa mungkin saja kita menjadi putus asa, kita menjadi pribadi yang lupa bahwa Tuhan tahu tentang kehidupan kita dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Hari ini kita membaca bagian Alkitab dari Ayub yang mengisahkan tentang penderitaan yang Ayub alami sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Ayub seharusnya tidak mengalami penderitaan, karena kita pun biasa dalam kehidupan kalau melihat ada orang yang menderita lalu kita bertanya-tanya, kok dia menderita? Kok dia bisa mengalami penderitaan yang hebat padahal dia orang yang saleh dan seterusnya. Latar belakang Ayub yang takut akan Tuhan, saleh dan tidak pernah melanggar perintah Tuhan menjadi pertanyaan besar. Dan ada banyak orang yang di posisi Ayub, Bapak Ibu, dia melakukan kesalehan, dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tetapi ada penderitaan yang mengalaminya. Orang itu menjadi patah arang dan putus asa. Lupa bahwa Tuhan tahu tentang kehidupannya dan Tuhan pasti menopang. Maka hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama belajar dari Ayub. Apa yang menjadi pembaca Alkitab kita Bapak Ibu bukan semata-mata perkataan-perkataan Ayub yang ingin membela diri dan menyangkal dari setiap hal-hal yang dideritanya. Tetapi apa yang kita baca adalah bagian di mana Ayub, orang yang menderita, orang yang saleh itu justru datang kepada Tuhan dalam penderitaannya untuk mengadu dan berkeluh kesah. Zaman sekarang ada banyak orang yang mudah putus asa sehingga lupa bahwa ia seharusnya datang kepada Tuhan tatkala mengalami penderitaan. Tapi justru orang datang bukan kepada Tuhan. Ada yang mencari orang pintar dalam tanda kutip,
Ada orang yang mengambil jalan pintas, mengakhiri kehidupan dan sebagainya. Maka pertama-tama kita belajar dari sosok Ayub, kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan, kalau ada hal-hal yang membebani diri kita, datanglah kepada Tuhan, berkeluh kesahlah kepada Tuhan, jangan ke yang lain. Kalau kita mengadu ke orang lain, mungkin saja orang justru akan mentertawakan atau bahkan menceritakan tentang kepahitan hidup kita. Kalau kita datang bukan kepada Allah, mungkin saja kecewa yang kita dapatkan, karena belum tentu orang dapat membantu kita dari penderitaan kita dan tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau Tuhan yang kita datangi, maka yakinlah dan percayalah Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita, karena Tuhan tahu tentang jalan kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu dari sosok Ayub. Dalam penderitaan yang dialami, Ayub bukan hanya berkeluh kesah, tetapi Ayub juga merefleksikan penderitaannya. Dan itulah yang penting yang harus kita bersama-sama juga pahami. Bahwa penderitaan hadir dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar untuk menerpa diri kita. Penderitaan bukan untuk membuat diri kita menjadi sosok yang lemah, tetapi justru penderitaan itu menjadi tempat, sarana, menjadi satu hal yang justru membentuk diri kita. Ayub menggambarkannya itu, dan dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu tahu tentang emas yang kalau dibakar, dia tidak akan berubah bentuk, berubah nilai. Bentuknya berubah, maaf. Tetapi nilainya tidak berubah. Tapi beda dengan besi, beda dengan hal-hal yang lain. Diterpa panas, diterpa dingin, besi akan menjadi karat, tetapi emas akan tetap menjadi emas. Nilainya tidak akan berkurang sama sekali. Itulah yang Ayub refleksikan Bapak Ibu, bahwa kalau penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi, maka dia meyakini Tuhan sedang membentuknya dan Tuhan tidak sedang membuatnya menjadi lebih rendah. Kita belajar dua hal ini dari Ayub Bapak Ibu, untuk bersama-sama kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam setiap penderitaan kita. Maka datanglah kepada Tuhan tatkala kita menderita. Jangan mencari yang lain, carilah Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, tetapi datanglah kepadanya. Dan yang kedua, yakinlah penderitaan yang kita alami tidak mungkin lebih berat dari upaya dan juga kemampuan diri kita. Penderitaan yang kita alami bukan mau mengkerdilkan kita, tetapi justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Keyakinan bahwa Tuhan yang mengetahui jalan hidup kita, itulah yang penting untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak larut dalam penderitaan, tetapi kita berproses untuk melewati dan melalui penderitaan itu dengan berpegang kepada Tuhan. Selamat menjalani kehidupan bagi setiap kita. Tetaplah berpegang pada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu hati menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami agar firman itu boleh tinggal tetap dalam hati kami. Bahkan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami, menyadari bahwa Tuhan mengetahui jalan kehidupan kami dan Tuhan yang akan selalu beserta dengan kami. Sehingga tiap penderitaan, tantangan, pergumulan hidup itu akan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, nyala kami dalam ibadah kami saat ini, kami secara khusus menaikkan syafaat, berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan berkati secara khusus bagi Bapak Setia Wiladana Mondong, Bapak Parsarawan Huta Barat, Bapak Yosa Adi Sonjaya, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Kau berkati, sertai proses pengobatan, obat makanan minuman, perawatan dokter, dan juga perawatan keluarga. Kiranya boleh memulihkan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Engkau berkati Bapak Mila Ganiman dan Ibu Waginem secara khusus. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan, sehingga para orang tua kami boleh senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersama-sama bersyukur juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami pertambahan usia, secara khusus bagi anak Kenzo Oktoberto Barsheba Jenteng, Ibu Feti Fione Lonteng, Saudari Sri Rahayu Seran. Tuhan berkati dalam pertambahan usia yang dialami, hikmat kebijaksanaan Tuhan kiranya dianugerahkan bagi mereka, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mereka rasakan. Dan kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa bagi kehidupan kami masing-masing dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Tuhan berkati, Tuhan sertai anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang juga akan memberkati anak-anak muda kami dalam kehidupan mereka. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga masa muda mereka boleh menjadi baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga kami dengan cinta kasih yang Tuhan limpahkan, agar kerukunan kedamaian boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang berduka, secara khusus keluarga almarhumah Ibu Lis Lilia. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kekuatan penghiburan bagi anak cucu menantu dan sanak saudara, agar mereka boleh melewati masa-masa duka ini dengan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan pelayanan kami di tengah-tengah Jemaat GKP Pondok Melati. Tuhan sertai majelis jemaat bersama dengan komisi-komisi serta orang-orang yang mengambil bagian dalam penata layanan. Hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai. Kami berdoa bagi upaya-upaya optimalisasi aset GKP. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar semua boleh menjadi baik guna pelayanan yang dilakukan Gereja Kristen Pasundan. Kami berdoa bagi firman hukum, terima kasih dan pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Pun kami berdoa Tuhan bagi para guru dan anggota TNI di jemaat. Tuhan memberkati mereka dalam karya yang dilakukan, agar nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui profesi yang dijalani sebagai seorang guru dan juga anggota TNI. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan. Ini doa, ini permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6b sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan akan diiringi nyanyian pujian jemaat. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bila
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.